Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kemarin sempat viral nih, pernyataan atau ungkapan dari Dede yang dia mengaku menyatakan bahwa setiap Jumat dikirimin Jumat berkah dari abang. Mungkin boleh berbagi bang, ini ceritanya gimana, awalnya gimana, kenapa abang bisa sampai rutin bikin video? Ya sebenarnya sih kita karena udah kayak saudara lah, dari hubungan teman, terus jadi sahabat, jadi seperti saudara. Terus kita lihat kemarin sempet moral lah mengajak Dede ke politik gitu loh. Ya walaupun kita berjuang bersama semuanya apapun dan masih belum dapat restu dari Tuhan untuk perjuangan itu, pasti kan meninggalkan beberapa hal mungkin yang jadinya mengganggu kehidupan dan lain-lain. Nah, hal seperti itu mendorong saya akhirnya untuk bisa mensupport Dede lah gitu. Minimal saya bisa berikan itu, tapi saya nggak pernah ngomong. Saya selalu kirimin aja setiap Jumat gitu. Saya nggak pernah ngomong, tapi dianya selalu nerima gitu. Tapi kenapa abang jadi kayak ngerasa bertanggung jawab bang atas keputusan Dede kemarin? Ya namanya pertemanan ya. Kalau kita ada rezeki dari Allah yang Allah udah titipkan, nggak salah kan untuk kita kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Sebenarnya sih simpel ke situ aja. Teman-teman lain juga banyak kok kita bantuin. Cuma mungkin yang termention dan akhirnya sampai jadi berita ya Dede gitu. Tapi kita pribadi ya sih berharap suatu saat Dede juga bisa bangkit, bisa menjalankan semuanya dengan kembali lagi lah. Awalnya bang, Dede yang waktu itu sempat minta dan minjem atau memang sadarkan abang aja? Enggak sih, kita kirim aja. Kirim aja. Itu kan berapa kali mungkin namanya minta bantuan, sakit anaknya dan lain-lain, tapi lama-lama ya udahlah ada rezeki kita kirim. Nah, kata-kata saya setiap Jumat tuh rajin sering ngirimin tanpa ngomong sama dia gitu. Kenapa tiap Jumat bang? Ya Jumat berkah kan kita di Muslim kan ada kan gitu, ya udah jadi kita kasih aja gitu. Ya kadang-kadang angkanya juga nggak besar kok. Ya secukupnya aja gitu. Bang bicara filantropi nih bang, dermawan. Sebenarnya sejak kapan sih abang sudah punya konsentrasi ke situ bang? Sebenarnya sih memang mengejar pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan bang? Sebenarnya sih kita berbuat baik nggak harus menunggu Ramadan ya. Harusnya kita jalankan terus. Saya sih bukan mendedikasikan kita sebagai seorang dermawan dengan sering memberikan ke orang lain gitu. Tapi lebih kayak ya saling membantu aja lah, membentuk ukhuwah Islamiyah kita sesama Muslim, sesama manusia gitu, apapun lah. Apa yang bisa kita bantu ya kita bantu. Toh saya juga sebenarnya sering mendapat bantuan kok dari yang lebih-lebih besar lagi gitu loh. Jadi hidup itu kan sirkulasi kan. Dimana kita bisa dapat rezeki dari yang lebih besar, kita alirin lagi ke yang lebih membutuhkan lagi gitu. Ya hal-hal seperti itulah. Jadi bukan kita juga orang yang berlebih banget gitu loh dengan bisa memberikan kepada siapapun gitu. Kita juga masih orang yang kadang dikasih gitu loh. Ya even itu melakukan pekerjaan atau apapun gitu. Jadi perputaran kehidupan itu bagaikan roda yang memang manusia itu pasti akan menemukan titik di mana dia akan sadar bahwa hidupnya akan bermanfaat jika bisa berarti untuk orang yang di sekitarnya. Jadi memberikan rezeki manfaat kepada orang lain. Mungkin kita kasih Dede, tapi di Dede itu kan nggak sendiri. Ada istrinya, ada ibunya, dan dia juga sangat memuliakan ibunya. Terus juga ada anak-anaknya yang, apalagi ada anaknya yang sedang sakit. Jadi manfaat besar lah gitu loh. Ya siapapun lah sebenarnya gitu. Bang kalau dari nada bicara Dede, dia cukup terbantu banget katanya. Nominalnya gede nggak sih bang? Yang kayak Ya nggak tentu sih, kadang-kadang kalau lagi butuhnya lumayan ya kita kasih lumayan gitu, tapi ya angkanya secukupnya juga sering kita kasih gitu secukupnya gitu, jadi nggak harus patokan sih gitu. Dan semoga itu bisa jadi pemanfaatan, tapi itu nggak akan terus jadi terus menerus. Kita berharap juga dia bisa keluar dari situasi ini, dia sebagai kepala keluarga harus jangan kehilangan integritas dia sebagai seorang pemimpin di keluarga. Ya kita berharap dia bisa kembali lagi, program-programnya bisa banyak lagi semua dan lain-lain lah. Rezeki itu pasti akan datang di saat dia sendiri mau berusaha untuk menjemputnya gitu. Bang bicara tadi soal pemanfaatan, banyak orang yang ketika sudah dibantu, apalagi rutin, di akhir end of the day dia akan ngerasa kayak ketergantungan. Abang sudah sempat menjelaskan hal ini nggak sih ke? Ya sebenarnya sih ya itulah yang kita sampaikan gitu loh, bahwa
kita memberi ini jangan menjadi suatu hal ketergantungan yang akhirnya dia menyenderkan harapannya kepada manusia. Karena sebaik-baiknya manusia menyenderkan harapanlah pada Tuhan, karena Tuhan yakin tidak akan bisa mengecewakanmu dan tidak akan pernah mengecewakanmu. Jadi membantu itu jangan dijadikan sebagai barometer yang harus dari orang lain supaya kita ada pengharapan orang akan selalu membantu kita. Nah, ingatlah tangan di atas itu memang jauh akan lebih mulia dan baik daripada tangan yang di bawah gitu. Kan terakhir Bang, banyak netizen yang terkejut akan berita ini. Iya. Nah, Bang Vicky ternyata bisa kayak gini ya gitu. Vicky Prasetyo ternyata bisa, yang selama ini image Bang Vicky itu kan seperti sudah terbentuk gitu ya. Tanggapan Abang seperti apa? Ya kita punya dua tangan diciptakan sama Tuhan, tidak akan menutup jutaan mulut orang yang menceritakan tentang kita. Nah, dua tangan untuk kita ya fokus aja menutup dua telinga. Apapun semua penilaian orang lain, yaitu suatu hal pemerhatian lah mereka terhadap kita. Jadi kalau siapapun kita berhak apapun orang akan menilai kita, yaitu haknya mereka lah gitu. Kita nggak harus memperlakukan sebuah hal yang baik itu mendapatkan tanggapan, mendapatkan respon dari orang lain gitu loh. Allah lebih suka menyembunyikan kebaikan hambanya yang melakukan ibadah daripada dia yang telah banyak mempertontonkan gitu loh. Jadi ya hal-hal seperti ini biar aja orang akan berlarut dengan penilaian mereka terhadap saya gitu. Tapi kebaikan saya ya hanya Allah yang tahu, tapi keburukan saya biarlah mereka semua menyaksikan gitu. Artinya bisa dibilang dari semua kebaikan ini bocor gitu ya Bang? Ya ini kan juga saya nggak tahu, tiba-tiba Dede wawancara ya, saya mengapresiasikan dan merespon aja gitu loh. Tapi saya sendiri berharap ini ya jadi suatu hal yang juga tidak menghilangkan harga diri Dede sebagai seorang kepala keluarga, terus juga bukan show off ataupun ajang mempertontonkan bahwa kita berbuat baik kepada orang lain, tidak juga sih. Ini karena kesempatan saya ditanya, ya saya akan jawab, itu aja sih.